Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama-sama di dalam doa. Meskipun kita melakukannya secara online, namun biarlah setiap kita boleh memiliki sikap yang benar di dalam menghadap Allah pada saat ini. Kiranya hati kita boleh senantiasa merindukan Tuhan dan juga mencari Dia. Seperti kata pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ini hati kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Biarlah setiap kami boleh datang dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Sebuah hati yang hancur, sebuah hati yang haus, yang kami bawa kepadamu Tuhan. Hati yang senantiasa merindukan Tuhan dan mencari Engkau Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berelasi dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di dalam-Mu kami memperoleh kekuatan. Di dalam-Mu kehidupan kami akan disegarkan Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami memperoleh hidup. Kami membawa hati kami pada malam hari ini. Ini hidup kami Tuhan yang kami persembahkan. Yang kami bawa ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh melayakan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan. Biar setiap kami boleh layak menghampiri Engkau. Karena Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Allah yang memegang pimpinan dan menyertai kehidupan kami. Allah yang adalah pencipta dan penebus setiap kehidupan kami. Dan hanya kepadamu Tuhan kami mengalaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ketika Kristus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita saudara, seharusnya Dia yang menjadi pusat dan tujuan daripada hidup kita ini. Ketika Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, seharusnya saudara yang terkasih, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita adalah selalu tentang Dia dan juga kepentingannya. Bukan tentang saya dan kepentingan saya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan setiap kita, saudara, bahwa senantiasa hati ini mengasihi Tuhan, senantiasa hati ini memuliakan namanya. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang menjadi perhatian kita bersama pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah carilah perkara yang di atas, dan yang kedua adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara yang terkasih, kata perkara di sini menunjuk kepada sesuatu, menunjuk kepada hal-hal yang harus kita lakukan, saudara. Sedangkan kata di atas di sini menekankan kepada di mana Kristus ada. Jadi saudara, dapat dikatakan bahwa perkara di atas berarti mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya di dalam Kristus. Hidup yang berfokus hanya kepada Kristus, saudara. Hal-hal apakah itu, saudara yang terkasih? Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 memperlihatkan kepada kita, saudara,
apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apa yang perlu ada di dalam diri kita, saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang terkasih, semua hal ini dikatakan firman Tuhan itu perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Untuk itulah di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama tadi dikatakan itu, carilah saudara. Apa artinya saudara? Carilah berarti mengusahakan, berusaha untuk mendapatkan saudara. Kalau kita melihat di dalam terjemahan NIV, di sana dituliskan bahwa set your hearts on things above. Yang artinya saudara, atur atau tetapkan hatimu. Tetapkan hatimu pada hal-hal yang ada di atas, saudara. Apa yang kita cari, saudaraku yang terkasih, itu biasanya adalah sesuatu yang kita inginkan. Betul enggak? Saya ingat saudara, ketika di kehamilan pertama saya, itu sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Di kehamilan pertama saya sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, waktu itu saudara sekitar jam 12 malam, saya itu kepengen makan mie goreng kantong saudara ya. Saya kepengen makan mie goreng kantong, dan mie goreng kantong itu pun adalah mie goreng di salah satu rumah makan yang ada di Makassar saudara. Saya lalu bersama dengan suami saya kemudian pergi ke rumah makan ini saudara ya, dan bersyukur itu masih buka saudara ya. Bersyukur masih buka, dan kami pun menikmati mie goreng kantong itu saudara. Saudara yang terkasih, ini bukan hanya karena bawaan sebagai ibu hamil. Bukan saudara. Tapi apa yang kita pengen saudara, apa yang kita inginkan, maka kita akan cari. Betul enggak? Tidak mungkin saudara yang terkasih, saya itu pengen makan mie goreng kantong, saya itu nyarinya sate saudara. Enggak mungkin saudara. Kalau saya pengen makan Indomie, pasti nyarinya Indomie saudara. Jadi ketika Paulus mengatakan carilah, maka ini sama artinya bahwa apa yang dicari itu adalah yang diinginkan oleh hati kita saudara. Inilah yang Paulus maksudkan, agar hati kita itu menginginkan hal-hal yang ada di atas. Yang tadi yang dituliskan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Bukan menginginkan hal-hal yang duniawi saudara. Yang tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Seperti geram, kejahatan, fitnah, perkataan kotor dan lain-lainnya. Bukan saudara. Alkitab kemudian mencatat saudara, bahwa bukan cuma hati kita menginginkan, tapi pikiran kita pun perlu terfokus kepada hal-hal yang ada di atas. Terfokus kepada Allah saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Saudara yang terkasih, sebuah ungkapan
mengatakan bahwa apa yang engkau pikirkan itulah yang akan engkau kerjakan. Artinya apa? Bahwa semua tindakan kita itu adalah akibat langsung dari apa yang kita pikirkan. Satu hal yang perlu kita tahu saudara, bahwa selagi kita berada dalam keadaan sadar maka pikiran kita itu akan bekerja. Pikiran kita tidak akan pernah kosong saudara. Seperti sebuah gelas yang terisi oleh air. Dan jikalau airnya itu dituangkan di tempat yang lain saudara, atau airnya itu kita buang, maka gelas yang kosong itu akan diisi oleh angin saudara. Kalau kita tidak memikirkan hal yang baik, maka ada kemungkinan kita sedang memikirkan hal yang jahat saudara. Kalau kita tidak memikirkan hal yang positif, maka akan ada kemungkinan pikiran kita itu akan diisi dengan hal-hal yang negatif saudara. Kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang benar, maka akan ada kemungkinan pikiran kita itu akan memikirkan hal-hal yang salah saudara. Sikap yang kita tunjukkan adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan. Untuk itulah saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal inilah yang perlu ada di dalam pikiran kita saudara. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua dalam pembacaan kita tadi, maka kita akan melihat saudara, bahwa apa yang diinginkan oleh hati dan juga pikiran itu adalah sama saudara. Hati menginginkan perkara yang di atas, pikiran pun memikirkan perkara yang di atas. Jadi baik hati maupun pikiran itu harus fokusnya itu sama saudara, selaras sejalan, yaitu kepada siapa? Kepada yang di atas, yang artinya bahwa kepala dan hati kita haruslah bergerak ke arah yang sama, yaitu menginginkan hal-hal yang dari Allah saudara. Namun apabila keinginan atau hati kita diarahkan ke atas, sedangkan kepala kita itu diarahkannya ke bawah, maka kehidupan kita itu akan hancur saudara. Kalau hati diberikan untuk Kristus, tetapi isi kepala kita tidak diberikan kepada Kristus, maka kehidupan rohani kita itu akan mengalami masalah saudara. Contohnya seperti ini, anggaplah namanya Joni saudara ya. Joni ini pengen usahanya maju saudara. Usaha yang dibangunnya itu maju saudara. Hatinya itu punya keinginan agar usahanya itu sukses saudara. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran Joni saudara? Hari-harinya itu cuma mikirin games online saudara. Gimana menangin pertandingan di games online. Pikirannya itu hanya mikirin gimana caranya ngalahin musuhnya di games itu. Gimana strategi perang yang ada. Kira-kira saudara, usaha Joni itu akan sukses enggak? Ya enggak lah saudara. Karena apa? Hatinya dan pikirannya itu enggak selaras saudara, enggak sejalan, enggak sinkron. Hatinya punya keinginan agar usahanya sukses. Tapi otaknya, saudara, pikirannya malah diisi dengan semua strategi game online. Bukankah ini pun yang seringkali terjadi dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, saudara? Hati kita itu pengen hidup kudus. Tapi dalam waktu yang bersamaan pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang najis, saudara. Hati kita ini pengen hidup benar di mata Tuhan. Tapi pikiran kita ini saudara setiap harinya memikirkan hal-hal yang jahat saudara. Hati kita ini pengen setia di dalam mengikut Tuhan. Pengen setia di dalam berelasi dengan Tuhan. Hati kita ini pengen setia dalam bersaat teduh saudara. Namun baru aja bangun.
Yang ada di dalam pikiran kita apa saudara? Usaha kita. Sudah berpikir saudara, bentar ini mau makan apa ya? Sebentar ini mau masak apa ya? Hati dan pikiran kita itu harus selaras saudara. Ketika hati kita menginginkan Tuhan, maka yang ada di dalam pikiran kita pun haruslah tentang Tuhan. Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kita seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus saudara, yang selalu bersama dengan kita dan menuntun kita serta memimpin kehidupan kita untuk senantiasa berjalan mengikut Tuhan, agar kita memiliki hati dan juga pikiran Kristus saudara. Hati dan pikiran ini terarah kepada Kristus saudara. Kita itu tidak berjuang sendiri saudara. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah saudara. Apakah yang selama ini memenuhi hati dan pikiran kita dalam kita menjalani hari-hari kita? Maukah kita bawa itu di hadapan Tuhan? Maukah kita buka hati kita agar Roh Kudus itu bekerja di dalam kita pada malam hari ini, memulihkan hidup kita sehingga kita dapat mengerjakan tujuan hidup kita itu diciptakan oleh Allah saudara. Hidup kita itu menjadi berdampak bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika hati kita menginginkan melayaninya dan melayani, pikiran kita pun adalah senantiasa berpikir tentang Tuhan. Hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk boleh memulihkan kehidupan kita dan berkarya bagi kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini hati kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bawa kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami. Roh Kudus hadir bagi kami Tuhan untuk menolong setiap kami menjalani kehidupan ini, untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memiliki hati dan juga pikiran seperti Kristus. Dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam pelayanan kami, biarlah semuanya adalah tentang Tuhan. Kami mengerjakannya untuk Tuhan. Tuhan memakai kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu, karena untuk itulah kami ada di dalam dunia ini. Tuhan memakai kehidupan kami Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang berdampak dimanapun kami berada. Orang lain bisa melihat Kristus bagi kami. Roh Kudus yang boleh menolong kami, mengarahkan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ini kehidupan kami. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Sehingga kami boleh berjalan, kami boleh bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk kerohanian jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI Panakukang. Kita doakan saudara, biarlah hati-hati jemaat boleh memiliki hati yang senantiasa rindu akan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, memiliki kecintaan akan Tuhan, sehingga kehidupan yang ada menjadi sebuah kehidupan yang kuat di dalam Tuhan dan tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap kehidupan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan yang boleh membangkitkan dan membangunkan jemaat kami Tuhan untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Agar jemaat dapat memiliki hati dan juga kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Memiliki hati dan kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan dalam relasi, dalam tiap-tiap hari kehidupan perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Baik jemaat yang ada di pusat maupun di pos PI, kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja membangunkan jemaat kami Tuhan. Ada kegerakan yang terjadi, ada hati-hati yang kemudian kembali kepada Allah, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang jahat Tuhan, yang sia-sia, dan membawa hidupnya untuk senantiasa mencari kehendak-Mu, memiliki hati dan pikiran seperti Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang boleh bekerja bagi kehidupan jemaat-Mu, bagi kehidupan gereja-Mu. Kami merindukan terjadi kebangunan rohani bagi jemaat-jemaat kami Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada Tuhan, membawa kehidupan mereka untuk bergerak bagi Tuhan. Kami membawa semuanya kepadamu, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Selanjutnya saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa untuk seluruh penata layan ibadah yang ada, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Biarlah ada hati-hati yang senantiasa mengasihi Tuhan, bersuka cita di dalam melayani, hati yang mempersiapkan pelayanan yang ada, karena hal ini adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada setiap penata layan. Doakan juga secara khusus untuk pendeta Kuku yang akan melayani di pusat, dan juga untuk pendeta Yanto yang akan melayani di pos PI. Biarlah Tuhan yang boleh mempersiapkan hambanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada hambanya dan jemaat Tuhan yang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk penata layan ibadah yang ada, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Kami bersyukur untuk hati daripada setiap rekan-rekan kami Tuhan, dari setiap penata layan yang boleh memberikan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap penata layan yang ada diurapi oleh Tuhan, setiap penata layan ibadah yang ada disadarkan oleh Tuhan bahwa pelayanan ini adalah merupakan sebuah kehormatan, dan kami sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik, dan kami sungguh-sungguh memiliki hati yang bersuka cita untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kelompok tugas yang melayani, WL Singers, pemusik, dan juga kelompok yang lain, untuk majelis yang terlibat setiap minggunya dalam pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan urapi. Kami berdoa biarlah melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan dalam setiap ibadah-ibadah kami, membawa hati kami itu dekat kepada Tuhan, mengangkat jiwa kami untuk senantiasa memandang kepada Engkau, dan menyadarkan kami Tuhan akan sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Engkau di dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu pendeta Kuku dan juga pendeta Yanto. Kami berdoa Tuhan yang boleh memperlengkapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu dalam persiapan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang boleh tolong, Tuhan yang boleh sertai Tuhan. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa urapan dari Tuhan mengalir dalam setiap peribadatan kami. Ada perubahan hidup yang terjadi di dalam setiap hidup kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Firman yang kami terima adalah firman yang memerdekakan hidup kami Tuhan, mengubahkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, kita doakan untuk kebutuhan akan penata layan ibadah, dan juga kebutuhan akan guru-guru sekolah minggu untuk melayani di dalam komisi sekolah minggu. Kita doakan biarlah ada hati-hati dari setiap jemaat Tuhan yang mau dipersembahkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan bagi pekerjaan gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Engkau tahu yang terbaik bagi gereja kami. Engkau melihat Tuhan sebuah kebutuhan pelayanan yang ada bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh bekerja di dalam hati setiap jemaat-jemaat yang ada, untuk memandang kehidupan ini sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kami berdoa bekerjalah di dalam hati setiap jemaat-Mu. Ada hati-hati yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan, ada hati-hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan bagi penata layan ibadah, dan juga kebutuhan untuk guru-guru sekolah minggu di dalam mendidik anak-anak ini di dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh sediakan, Tuhan yang boleh bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan melihat kebutuhan akan pelayanan ini, ada hati-hati yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Kami mempercayakan doa ini, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita doakan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus, untuk proses penerimaan murid baru. Kita doakan juga untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan yang boleh terus memberikan hati kepada mereka dalam mendidik anak-anak di dalam pengenalan akan Tuhan. Doakan juga untuk anak-anak yang dididik sampai saat ini, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan Sekolah Kristen Kalam Kudus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan kemajuan, perkembangan dari sekolah ini. Kami bersyukur atas pekerjaan Tuhan bagi sekolah kami. Tuhan yang terus memimpin, menyertai, menuntun perjalanan sekolah ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan proses penerimaan murid baru ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kirimkan anak-anak untuk dididik di dalam sekolah ini. Dan juga Tuhan, tolong setiap guru-guru yang mengajar, perlengkapi, tolong setiap mereka di tengah-tengah segala keterbatasan mereka Tuhan, ketidakmampuan mereka. Kami berdoa biarlah hati Kristus, pikiran Kristus boleh memenuhi hati mereka. Kami berdoa biarlah setiap mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru dengan hati seperti Tuhan, pikiran seperti Kristus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh berkarya atas kehidupan setiap guru-guru. Mereka melayani, mereka mendidik, mereka mengajar dengan penuh kasih di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan, kami bawa kepadamu. Anak-anak yang terlayani, terdidik sampai saat ini. Kami berdoa biarlah mereka boleh bertambah di dalam anugerah Tuhan, bertambah di dalam ilmu yang ada, dan bukan cuma sekedar pertambahan di dalam pengetahuan, bahkan lebih dari itu Tuhan. Mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah kami, setiap program yang ada. Kami berdoa biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Cukupkan dana yang dibutuhkan Tuhan untuk kemajuan sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, kita terus berdoa untuk renovasi gereja yang masih terus berlangsung. Tuhan yang boleh cukupkan dana yang dibutuhkan untuk setiap pekerja pun boleh diberikan hati dan boleh diberikan semangat di dalam bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang dipersembahkan, diberikan oleh jemaat Tuhan sampai pada hari ini. Kami mensyukuri buat hati, kerelaan dari mereka untuk boleh memberi bagi pekerjaan, bagi rumah Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa untuk pembangunan yang ada Tuhan, untuk renovasi yang ada. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sukacita dan tanggung jawab boleh ada di dalam diri para tukang untuk boleh menyelesaikan renovasi ini dengan baik Tuhan. Dan juga kebutuhan dana yang masih dibutuhkan Tuhan, cukupkan semuanya boleh cukup adanya sesuai dengan anugerah Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Cukupkan, biarlah karya Tuhan boleh senantiasa nyata bagi gereja-Mu. Bapa di dalam surga, kami memanjatkan setiap pokok-pokok doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan kami memohon. Dan biarlah Tuhan yang boleh bekerja bagi setiap doa-doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah doa pada malam hari ini telah selesai. Biarlah setiap kita boleh memiliki hati dan juga pikiran seperti Kristus, sehingga setiap kita dapat bergerak saudara sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.